Nai, sudah hadir Nai 13. Mana Keisha-nya? Keisha Nurma hadir 13. Rachel 7A, Latifah 7A. Waalaikumsalam. Niken. Raisya 7B. Niken 11-8 hadir ya, alhamdulillah. Kesa hadir, Kesa. Sudah lama tak berjumpa ya dengan 10.3. Udah kangen ya. Latifah 7A, Elvareta 7B. Mayesa hadir, Mayesa hadir, alhamdulillah. Naila 7B, Ramsey 7B. 10.3 hilang arah seperti layangan lepas dari benangnya. Mel, terima kasih kiriman bunga mawarnya. Alumni ya, ada alumni. Oh, ini kan masih kerasa, udah berapa hari, udah seminggu, masih kerasa sakit. Oh, Curug hadir, Curug 93 alumni. Ayu hadir, Ayu. Nafira hadir. Nafira itu kelas 11 ya. Dulu selalu always, sekarang gimana? Masih suka hadir, Nafira? Ayu, Endahnya mana Endah? Oh, batuk ya. 11.5. Ya, Nafira 11.5 ya. Karenina hadir. Karenina. Si Bungsu, sudah bergabung si Bungsu. IPS 2. Siapa ini? Iya, IPS 2 enggak pernah muncul ya di acara ini. Kangen atuh dengan IPS 2. Ada siapa? Banyak itu. Agis dan kawan-kawan. Karenina, gimana Karen? IPS 2-nya? Suka masih ketemuan? IPA hadir IPA. Alhamdulillah. Akmal, Waalaikumsalam. Agis sibuk Agis ya. Suka reuni sambil nyeblak ya biasanya ya. Sambil nyeblak kan. Dinda 7A sudah hadir. Sudah pukul 20.15 akan kita segera mulai. Galang 7D. Reza alumni 2003. Oh, udah lama banget ya. Alhamdulillah bisa hadir. Galang hadir ya. Anissa 7D sudah hadir. Alifah 7B, Nadila 7B, Fitri 7D,
Dinda 7A sudah hadir, Keisa 7C, Aurel Aziza hadir ya, Aurel, makasih. Raisa 7B, Kansela 7A, Alika 7A, Anissa Novianti 7C, segera gabung untuk para siswa. Insya Allah kajian dimulai pakai 2 menit lagi ya. Kita mulai. Dinar 7A, Yanto 7B, Akmal. Gimana Akmal kabarnya? Baik-baik saja. Baik, sambil menunggu teman-teman lain masuk, Andi hadir 7A ya. Kita mulai dulu. Humaira 7D, Siti Rohia 7C hadir. Siti 7C. Siapkan buku catatannya, pulpennya. Rashad 10-11 sudah hadir. Akmal sehat ya. Satu tipe yang mana ini? Najwa 7D, Jaki 7D, Rashad 10-1, bukan 11-1 ya, 10-1. Yara hadir Yara. Alhamdulillah bisa ketemu di acara pernikahan. Irwan hadir, Bintang 7, saya sudah hadir Bintang. Rumahnya jauh. Faiza 7B. Ya, malam hari ini akan membahas materi tentang Asmaul Husna. Anto 7C, Nadila 7B, Raisa hadir ya. Ya, nanti main ke Niken nanti. Di mana rumah Niken teh? Budi 7A. Nanti kalau ada waktu semeluncur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Sapa hadir sapa. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala salihan taradahu wa dakhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang kangen SMA 4 meluncur ke sekolah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini Allah masih menganugerahi kita nikmat yang sangat banyak. Nikmat terbesar adalah nikmat hidayah iman, hidayah Islam, nikmat
kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat kemampuan. Sehingga malam hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam agenda rutin kita, kajian malam, obrolan malam. Kita akan berdiskusi dan kita akan membahas materi kajian yang berkaitan dengan agama. Dan nanti ada hal yang butuh jawaban, penjelasan tentang materi atau di luar materi ini, nanti bisa disampaikan langsung di layar monitor ini. Baik, pada malam hari ini kita akan membahas Asmaul Husna, ya, nama-nama Allah yang baik. Telah kita bahas pada awal pertemuan, kalau kita ingin mengenal Allah, kenalilah dua hal. Satu, kenalilah sifat-sifat Allah. Yang kedua, kenalilah asma-asmanya Allah. Nama-nama Allah kita kenali. Kenapa? Karena secara fisik, ya, tidak mungkin kita semua dapat mendeteksi Allah. Allah itu gaib, tidak bisa dideteksi oleh indera kita. Afara hadir, Afara, Rafa, 7D, Elvan, Afan, 7C, Elipiat sudah hadir, Natasha, 7B, Alia, 7C, Elvan. Baik, malam hari ini kita akan membahas asma Allah yang kedua. Kemarin telah kita bahas tentang Allah itu berasmakan Al-Aziz. Allah itu maha perkasa, ya. Allah itu maha gagah, maha perkasa, maha kuat, ya, super strong, sangat-sangat kuat, sangat gagah. Malam hari ini kita akan membahas tentang Allah itu Al-Ghaniyyu. Ya, Al-Ghaniyyu artinya Allah itu maha kaya, maha cukup, dan tidak membutuhkan siapapun. Sekali lagi, kata Al-Ghaniyyu, ya, silakan dicatat dari kata Al-Ghina, ya. Al-Ghina artinya kaya, cukup, atau tidak membutuhkan siapapun. Itu orang kaya begitu, ya. Dia kaya, cukup, orang cukup, tidak membutuhkan bantuan siapapun, ya, begitu. Kata Al-Ghina atau Al-Ghani, Allah itu maha kaya, artinya Allah tidak membutuhkan pertolongan. Ini paling dasar dulu, ya. Paling dasar dulu. Kasih Piu dan memberi kirim mawarnya. Ini paling dasar dulu. Jadi Allah itu tidak membutuhkan pertolongan dari siapapun. Karena kaya, tidak butuh ke siapapun. Yang kedua, tidak membutuhkan ibadah. Tidak butuh diibadahi oleh makhluknya. Allah itu tidak butuh pertolongan siapapun. Dan tidak butuh diibadahi oleh siapapun. Jadi yang butuh ibadah itu bukan Allah, tapi adalah manusia. Gitu. Bisa dipahami, ya. Jadi Allah itu tidak membutuhkan siapapun. Tidak membutuhkan pertolongan siapapun. Allah juga tidak butuh diibadahi. Jadi kalau orang beribadah semua, maka tidak menambah kekuasaan Allah. Kalaupun orang tidak ibadah, semuanya juga tidak membuat berkurang kekuasaan Allah. Begitu. Gimana? Terlalu cepat ini penjelasannya? Ya, sekali lagi, ya. Jadi kata Allah Al-Ghaniyyu, maknanya adalah pertama, Allah tidak membutuhkan pertolongan. Tidak butuh diibadahi oleh siapapun. Yang kedua, kekayaan Allah itu bukan hasil pemberian.
dari siapapun, tapi melekat pada zat Allah. Kekayaan Allah yang dimilikinya bukan hasil pemberian siapapun, tapi telah melekat pada zatnya. Oh, ini kan kepalanya masih sakit ya. Kita istirahat dulu tuh. Yang kedua apa tadi? Kekayaan Allah itu bukan hasil pemberian. Seperti manusia kan? Itu pemberian. Allah bukan pemberian, tapi telah melekat pada zat Allah itu sendiri. Yang ketiga, kekayaan Allah itu tidak terbatas dan tidak berkurang. Kekayaan Allah itu tidak terbatas, tak terhingga. Bisa dipahami? Yang ketiga, kekayaan Allah itu tidak terbatas, tidak terbatas. Artinya nggak ada hitungannya, tak terhingga. Dan tidak berkurang. Jadi kalau Allah ngasih rezeki kepada makhluknya, tidak membuat Allah berkurang kekayaannya, begitu. Kalau kita mah dikasih ke orang kan berkurang, bagi Allah tidak berkurang. Ya, begitu. Jadi yang ketiga, kekayaan Allah itu tidak terbatas, tak terhingga, tidak terhitung. Nah, itu. Kalau kita manusia bisa dihitung berapa kekayaannya. Nah, ada yang 1 miliar, 2 miliar, mobilnya 3, rumahnya 3, sawahnya 3 hektar. Itu masih bisa dihitung. Kalau Allah kekayaannya tak terhingga, tidak terbatas, dan tidak berkurang gitu. Tadi walaupun dibagi-bagi ke semuanya, tidak berkurang kekayaan Allah itu. Yang keempat, kekayaan Allah itu abadi dan sempurna. Yang keempat apa? Kekayaan Allah itu abadi dan sempurna. Apa abadi? Ya, selama-lamanya. Tidak ada habis-habisnya. Tidak ada kurangnya. Selamanya selalu ada dan sempurna gitu kan? Sempurna, tidak ada yang cacat, tidak ada yang kurang begitu. Itu yang keempat ya. Kekayaan Allah itu adalah abadi. Kalau manusia kekayaannya sementara saja. Orang punya rumah, tiba-tiba rumahnya kebabah longsor, habis deh ya gitu. Punya uang di bank atau di dompet, ada yang nyopet, ya gitu, hilang, begitu. Juga tidak sempurna kayak manusia itu, selalu ada kurangnya, gitu kan? Selalu ada kurangnya, gitu. Bisa dipahami ya? Jadi sekali lagi bahwa Allah itu Al-Ghani, ya, yang telat tadi itu. Pertama, Allah tidak membutuhkan pertolongan siapapun. Tidak butuh diibadahi oleh siapapun. Yang kedua, kekayaan Allah itu bukan hasil pemberian, tetapi telah melekat pada zat Allah. Bukan pemberian, tapi sudah melekat, ada pada zat Allah. Yang ketiga, kekayaan Allah itu tidak terbatas dan tidak berkurang. Yang keempat, kekayaan Allah itu abadi, selama-lamanya dan sempurna. Jadi pahami ya, itu adalah Allah itu Al-Ghani. Sekarang yang berikutnya, bukti Allah itu maha kaya. Bukti Allah maha kaya. Apa bukti Allah maha kaya? Yang pertama, Allah itu memiliki alam semesta. Allah itu memiliki alam semesta. Apa alam semesta itu? Di antaranya apa? Ada planet, ada bintang, ada bulan. Planetnya bukan puluhan,
Yang terdeteksi baru 10, 9. Kata para ahli itu lebih dari itu. Masih banyak yang belum kedetek. Bintang-bintang Allah itu ratusan miliar. Banyak sekali. Bumi saja yang kita tempati hari ini sangat luas. Bumi itu sangat luas. Sekali lagi, bukti Allah Maha Kaya, Allah itu memiliki alam semesta yang sangat luas. Allah memiliki alam semesta yang sangat luas. Bumi saja, satu bumi saja. Coba dihitung, berapa meter bumi ini luasnya? Berapa meter? Orang Cikupa punya tanah 1000 meter sudah merasa kaya. Ya, orang Cikupa punya tanah 1 hektar 10.000 meter sudah merasa kaya. Punya rumah 7, mobil 7 sudah merasa kaya. Itu manusia. Allah punya bumi ini. Berapa meter luasnya bumi ini? 1 meter di Cikupa yang pinggir jalan itu sudah di atas 20 juta. Yang agak masuk ke dalam itu 2 juta. Kalau saja bumi ini dihitung ada berapa triliun meter, kalikan saja ke 2 juta berapa. Itu tanahnya saja, tanah belum yang lainnya. Di dalam bumi ada emas, ada perak, ada besi, ada tembaga, ada nikel, ada timah, ada aluminium, ada batu bara, ada bahan bakar minyak, pertalite, ya, pertamax, solar, nggak tahu berapa miliar liter itu. Kalau diuangkan berapa itu? Emas saja yang ada di Papua nggak tahu berapa juta ton, diuangkan berapa. Di atas bumi ada pepohonan, kayu-kayu pohon itu. Di Kalimantan, Sumatera itu penuh dengan pepohonan. Coba kalau diuangkan berapa harga satu pohon kalau dijual. Karena ada jutaan, miliaran pohon. Itu punya Allah itu. Di laut Allah punya ikan. Ikannya ribuan jenis ikan. Ada ikan yang murah, kalau dijual ada ikan yang mahal. Itu berapa triliun jumlahnya. Kalau dijual berapa? Itu baru bumi saja, belum yang lainnya. Ya, jadi Allah itu maha kaya. Buktinya apa tadi? Allah memiliki alam semesta yang sangat luas. Itu kekayaan Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Hafal ayatnya? Al-Baqarah 284. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah, dan seterusnya. Lillahi, kepunyaan Allah lah, ma, apa-apa yang ada fis samawat, di langit, dan apa yang ada di bumi, itu punya Allah semuanya. Itulah kepunyaan Allah. Jadi tak terhingga, tak terbatas. Itu punya Allah semuanya. Itu bukti Allah itu maha kaya. Ya, begitu. Yang kedua buktinya apa? Allah maha kaya. Allah memberikan rezeki ke seluruh makhluknya. Allah mampu memberikan rizki kepada seluruh makhluknya. Allah bisa ngasih makan 8 miliar manusia hari ini. Ya, berdasarkan data bahwa jumlah manusia di muka bumi sekarang kurang lebih 8 miliar manusia. Semuanya bisa makan. Sehari berapa kali? Bisa 3 kali. Makan pagi, makan siang, makan malam. Itu Allah yang ngasih.
Bisa kan Allah ngasih makan ke 8 miliar? Bisa. Nggak ada yang kelaparan kan? Makan itu baru manusia. Allah ngasih makan ke miliaran burung-burung yang terbang di langit. Allah ngasih makan ke hewan-hewan yang ada di muka bumi. Silakan disebutkan hewannya, ya. Kambing, sapi, kebo, kucing, anjing, gajah, dan sebagainya. Allah ngasih makan itu. Termasuk cacing Allah kasih makan. Itu apa? Nyamuk. Ular. Allah kasih makan itu. Itu Allah yang ngasih makan. Kalau manusia tidak bisa. Ada keluarga punya istri 1, anaknya 6, itu udah kelabakan ya. Sehari berapa anggarannya? Jadi punya anak 6 saja, istri 1, si bapak, si suami sudah kelabakan. Itu baru satu keluarga. Bisa enggak Pak Kades ngasih makan ke sekampung? Nggak bakalan. Itu sekampung. Ini satu planet bumi. Allah ngasih makan minum tiap hari, coba. Bisa dipahami, itulah Allah itu maha kaya. Ya, jadi Allah bisa ngasih rizki kepada seluruh makhluknya. Kalau kita nggak sanggup, ya kita mah nggak sanggup, kan tidak hanya makan dalam hidup ini, belum jajannya, belum jalan-jalannya, beli baju, beli sepatu, sekolah, wah repot kita. Bagi Allah itu satu hal yang sangat-sangat mudah sekali. Kenapa Allah mudah ngasih rezeki? Karena Allah itu maha kaya. Dan tadi ketika Allah berikan rezeki, tidak berkurang kekayaan Allah itu. Nah, kalau kita ngasih ke orang, itu berkurang. Ya, kalau kita ngasih ke orang satu kampung, dibagikan itu akan habis. Bagi Allah mah tidak berkurang sedikit pun. Karena kayak Allah sifatnya abadi dan sempurna, tidak berkurang. Ya, bisa dimengerti ya oleh para siswa. Jadi itulah Allah itu maha kaya. Berikutnya, sekarang hikmah, ya. Hikmah kalau kita memahami Allah itu maha kaya. Nah, gimana hikmahnya? Hikmah bagi kita semua kalau memahami Allah itu berasmakan Al-Ghaniyyu. Silakan disiapkan pulpennya. Ya, hikmah kalau kita mengimani, memahami Allah itu Al-Ghani. Yang pertama, akan ikhlas beribadah kepada Allah. Kenapa? Allah tidak butuh ibadah manusia. Yang butuh ibadah siapa? Adalah manusia, bukan Allah. Satu planet bumi nggak ada yang sholat, bagi Allah nggak ada masalah. Yang masalah siapa? Manusia. Dengan tidak sholat, maka dia tidak mendapatkan pertolongan dari Allah. Satu ya, bisa dipahami anak sekalian. Jadi hikmah memahami Allah maha Al-Ghaniyyu. Sekali lagi, hikmah memahami, mengimani Allah Al-Ghaniyyu maha kaya. Pertama, akan ikhlas dalam beribadah. Ya, kenapa tadi? Karena Allah mah tidak membutuhkan ibadah dari makhluknya, begitu. Karena yang butuh ibadah adalah manusia, bukan Allah, begitu. Jadi kalau kita nggak sholat, ya terserah bagi Allah, nggak ada masalah. Allah nggak butuh sholat kita. Tidak berpuasa, nggak ada masalah. Allah nggak butuh puasa manusia. Yang butuh puasa adalah manusia sendiri, ya begitu. Yang kedua, hikmahnya apa? Tidak sombong saat kaya, ya. Tidak sombong saat kaya. Kenapa? Harta kita sangat sedikit dibandingkan kekayaan Allah, begitu. Ada orang punya rumah 7,
mobil 7, punya kontrakan 70 pintu, punya sawah 70 hektar, itu masih kecil, sangat kecil dibandingkan kekayaan Allah gitu. Allah mah sangat kaya raya gitu. Maka ketika kaya tidak sombong, ya gitu, tidak sombong gitu. Yang ketiga hikmahnya, tidak putus asa di saat miskin, ya, tidak putus asa di saat miskin atau kekurangan harta. Jadi yang ketiga, orang yang mengimani Allah Al-Ghaniyyu tidak putus asa ketika miskin. Kenapa tidak putus asa? Karena kalau kita minta kepada Allah sambil kita bekerja, Allah akan ngasih harta kepada kita, begitu. Ya, ketika kita jatuh miskin, jangan putus asa. Allah itu kekayaannya sangat banyak. Mintalah kepada Allah sambil bekerja. Ya, begitu. Jadi kalau orang mengimani Al-Ghaniyyu tadi, tidak putus asa. Kenapa? Putus asa adalah dosa. Mintalah kepada Allah, minta kepada Allah. Dalam sholat minta, ya Allah kasih rezeki ya Allah, sambil berusaha sepenuhnya kepada Allah, ya, akan bergantung sepenuhnya kepada Allah. Jadi apa yang dia butuhkan, apa yang dia inginkan dalam hidup ini, maka semuanya digantungkan kepada Allah. Kenapa? Karena hanya Allah lah yang layak kita minta. Allah itu As-Somad, tempat bergantung semua makhluk. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, ya Allah, Allah yang Maha Esa, Allahus somad, Allah tempat bergantung semua makhluk. Yang kedua, Al-Quran surah Al-Fatihah ayat yang kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan gitu. Jadi kalau minta tolong tentang kekayaan, minta kepada Allah, jangan minta ke kuburan, nggak boleh. Ya, nggak boleh minta ke kuburan. Orang mati kok dimintain, nggak boleh itu. Syirik namanya. Kita hanya boleh minta kepada Allah. Apalagi termasuk melakukan yang diharamkan. Ya, gitu. Yang terakhir untuk sekalian, yang terakhir dalil. Dalil Allah itu Maha Kaya. Silakan disiapkan pulpennya. Tulis nanti di buku tulis. Al-Quran surah Fatir, ya, ayat yang ke-15. Fatir, surah Fatir, ayat yang ke-15. Silakan disiapkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas antumul fuqara ilallah. Ya ayyuhan nas antum fuqara ilallah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Artinya, ya ayyuhan nas, wahai manusia, antum kamu sekalian, al fuqara ilallah, membutuhkan kepada Allah. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, antum kamu semua, al-fuqara'u ilallah, orang-orang yang membutuhkan kepada Allah. Wallahu, dan Allah, huwa, dialah Allah, al-ghaniyyu, maha kaya, al-hamidu, maha terpuji. Bisa? Ulang lagi ya.
ya ayuhan nas, wahai manusia, antum kamu sekalian, al fuqara ilallah, orang-orang yang membutuhkan Allah. Wallahu, dan Allah, huwa dialah Allah, al-ghaniyyu maha kaya, al-hamidu maha terpuji. Itu ayatnya bahwa Allah itu adalah yang maha kaya dan maha terpuji, sedangkan manusia itu fuqara, fakir. Ya, fakir artinya membutuhkan Allah. Bisa dimengerti ya. Jadi silakan nanti dibuka Al-Qur'annya, ditulis di buku tulis, ditulis yang rapi, kemudian diberikan terjemahnya, lihat Al-Qur'an terjemahnya, silakan ditulis ya. Tulis ya. Sekalian, itu barangkali kajian malam hari ini ya, jadi kurang lebih ada sekitar 30 menit ya dari awal ini tayang. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti, dan nanti insya Allah malam Jumat ketemu lagi membahas asma Allah yang ketiga, yaitu Al-Basit. Ya, jadi sekali lagi untuk para siswa, pada malam Jumat, ya, malam Jumat bersiap-siap untuk kembali hadir. Kita akan membahas asma Allah yang berikutnya, yaitu adalah asma Allah Al-Basit. Ya, nanti silakan nanti disiapkan bukunya, disiapkan Al-Qur'annya dan alat tulis yang lain, sehingga kita akan mudah untuk menyimak ya dan memahami kajian ini. Kalau ada hal yang kurang dipahami, kurang dimengerti, nanti silahkan sampaikan pertanyaan di kelas nanti, atau bukan nanti untuk materi ini akan ditayangkan di YouTube ya. Untuk materi ini yang belum sempat mencatat, karena tadi ada yang bilang terlalu cepat pembahasannya, nanti kita akan tayangkan di YouTube, sehingga nanti bisa kembali mengkaji ulang kembali. Kalau belum paham bisa mengkaji ulang. Ya, demikian barangkali kajian malam hari ini. Ya, walaupun hanya beberapa menit karena khawatir tadi mengganggu istirahatnya, sekalipun hanya kurang lebih 30 menit, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Insya Allah ketemu lagi besok malam Jumat dalam keadaan sehat walafiat. Tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Berdoa kepada Allah, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nanti dibuka di YouTube PWG Dakwah Channel ya. Nanti silakan yang belum sempat merangkum, nanti silakan dibuka nanti di YouTube PWG nih, PWG Dakwah Channel, silakan nanti dibuka. Nanti akan tayang nanti malam, sudah mulai diupload. Ya, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Silakan untuk beristirahat. Atau nuhun sedayana ya, mangga. Ke KM silakan didata yang hadir ya. Untuk KM masing-masing mendata siapa yang hadir. Nanti silakan dilaporkan ke WA ya, silakan. Makasih. Hatur nuhun sedayana.